Hey, yo Tsamagon! Bagaimana kabar kalian semua? Jangan lupa untuk bersyukur hari ini ya. Yup, sangat menarik melihat isi dari chapter One Piece 1120 yang sudah rilis di beberapa forum. Ada panel-panel menarik yang kita temukan di dalam chapter ini, dan yang paling mengejutkan kita adalah kita menemukan lagi anggota lain dari penyandang Namari. Dia adalah Cleon the Clover. Chapter depan tentu tampaknya akan terjadi pertarungan besar-besaran karena pesan benar-benar telah berakhir. Nika dan Emmet akhirnya bersatu, dan inilah saatnya untuk keluar dari pulau tersebut bersama dengan para raksasa. Jadi mari kita review satu persatu panel dalam chapter ini beserta dengan percakapan menarik. Namun sebelum itu silahkan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1120 kali ini mendapatkan judul Atlas. Dalam chapter kita kali ini kembali melanjutkan cover story dari perjalanan Yamato. Denjiro Daimyo Kibi yang terlihat menangkap anak-anak yang menyakiti Yamato dengan jaring. One Piece chapter 1120 diberi catatan awal masa lalu para genius. Chapter dimulai dengan memperlihatkan penghazar 26 tahun yang lalu. Ada percakapan dari para genius dunia, Dr. Vegapunk dengan Profesor Clover, yang dimana Vegapunk masih dengan kepala panjangnya dan Clover masih sangat muda pada waktu itu. Clover berkata, tolong Vegapunk, mari kita lakukan penelitian sejarah tentang abad kekosongan bersama-sama. Di dunia ini ada kedalaman yang sangat dalam dengan kegelapan yang diabaikan. Jika aku melanjutkan penelitian ini, aku akan membutuhkan ilmu dari bidang studi lain. Vegapunk pun menjawabnya, seperti yang kalian lihat, aku sudah menjadi ilmuwan pemerintah. Aku tak bisa begitu saja membagikan data apapun. Berapa kali kau ditangkap? Kau sekarang sepenuhnya diawasi. Apa kau tahu mengapa mereka membiarkan kau hidup? Mereka melepaskanmu sehingga mereka bisa membasmi kaki tanganmu. Mundur sekarang juga. Kau tak akan pernah bisa untuk mengantisipasi kebaikan dan kejahatan di masa lalu. Nah, kemudian Clover pun bercerita, dulu dia melihat seorang pria bernama Tengah Di terbunuh tepat di depan dari matanya. Yep, dia ternyata kakak laki-laki dari Clover. Nama asli dari Clover ternyata adalah Cleon the Clover. Kita juga sedikit diperlihatkan flashback bagaimana Clover dan juga kakaknya yang ingin dieksekusi karena nama Didi dalam namanya. Clover mengatakan pada hari itu bahwa dia berbohong agar dia bisa bertahan hidup. Di dunia ini, adilkah dibunuh saat kau dilahirkan dengan nama tertentu? Ada sejarah yang terus terhapus tanpa ada siapapun yang tahu arti ini. Kemudian Vegapunk berkata, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Aku akan melupakan percakapan ini sekarang. Sebelum percakapan berakhir, Clover mengatakan sesuatu. Vegapunk, aku pasti akan menyelesaikan ini. Aku bisa mendengar suara dari masa lalu. Nah, menariknya adalah ada catatan pada chapter ini mengenai nama lengkap dari Profesor Clover. Namanya ditulis dalam bahasa Jepang sebagai kode D58D70. Jika ditulis dalam bahasa Romanji menjadi Kurau de Kuroba. Saat kalian menelusuri 959 yang ada di Google, 3 hasil polling teratasnya adalah kata Cleon. Nama depan dari Clover ini adalah Cleon Slice, juga dikenal sebagai pedang cahaya. Dalam mitologi Gaelic, Skotlandia, dan juga Irlandia, ini adalah salah satu senjata pengetahuan yang bisa tanda petik membunuh dewa. Kurau adalah salah satu bacaan dari Cleon dalam bahasa Jepang. Nah, Kurau sendiri adalah serial anime fiksi ilmiah Jepang tentang penelitian energi alternatif. Yap, sekarang kita berlanjut ke halaman berikutnya. Kali ini 22 tahun yang lalu di Panghazard, ada Vegapunk dan juga Caesar Clown yang mendengar kabar bahwa Pulau Ohara akan segera dilenyapkan. Mereka terlibat perbincangan dimulai dari Caesar. Vegapunk, apakah kau sudah mendengar Buster Call dipanggil di Ohari West Blue? Aku berharap bisa melihatnya. Pemusnahan massal. Sepertinya mereka akhirnya memberatkan arkeolog Clover itu. Nah, setelah kejadian ini tidak akan ada lagi orang yang meneliti tentang abad kekosongan. Di sini terlihat Vegapunk pun teringat akan Clover yang meminta pertolongan padanya 26 tahun silam. Caesar pun mengatakan ada satu yang selamat, sepertinya seorang anak kecil. Yep, Vegapunk pun setelah kejadian Buster Call Ohara melihat bagaimana pulau tersebut benar-benar hancur. Dia menemukan poster buronan Nico Robin dan juga tumpukan buku Ohara yang terendam di dalam danau gelap. Vegapunk sembari menangis berkata, seharusnya ada cukup waktu bagimu untuk melarikan diri Clover. Kalian semua mati demi mewariskan buku-buku ini untuk generasi mendatang. Bodoh sekali. Siapa di dunia ini yang mempunyai tekad mematikan untuk mewarisi semua penelitianmu?
Oke, kita berlanjut ke masa sekarang tepat di Pulau Eget kembali. Siaran Vegapunk kembali berlanjut. Seseorang pernah berkata, aku dapat mendengar suara dari masa lalu. Sejarah diturunkan oleh para pemenang. Suara orang yang kalah dan tenggelam sangatlah pelan. Namun di atas semua pengorbanan tersebut, kebenaran yang ditemukan kini telah tersampaikan ke dunia. Di sini pun ada beberapa reaksi dunia seperti di Baratie dengan Zeff dan juga para Kogi. Taekwondo Wolf dengan petugas mencambuk para pekerja dan reaksi dari Nico Robin yang menutup matanya dengan terharu. Halaman selanjutnya memperlihatkan kondisi dari Thousand Sunny. Sunny kini masih berada di atas awan dengan tujuan mereka akan menuju ke laut. Zoro terlihat panik dengan berkata, kakek kuda itu akan kembali dan menyerang lagi. Lilith kemudian menjelaskan dia paham tentang kapal ini yang memiliki peralatan percepatan. Itu memungkinkannya terbang hingga 1 km. Tetapi jika dia sedikit memperlambat kecepatan larinya, jarak akan semakin pendek. Arah mengarah ke utara, angin penarik akan menurunkan daya angkat. Jika perhitungan Lilith benar, kapal tidak akan bisa mencapai laut dan akan mengalami kerusakan besar. Jadi poinnya adalah kakek tua itu harus segera diurus. Nah, pada saat itu momen aneh terjadi dan tiba-tiba Atlas datang dari arah mereka dan meninju Lilith. Atlas ternyata berupaya untuk mematikan sinyal Stella yang Lilith miliki. Atlas kemudian berkata akan segera mengurus sang kakek kuda itu sampai kru bajak laut topi jerami akan mendarat di laut. Di sini York pun bereaksi dan berkata akses Lilith telah diputus. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Atlas. Nah, kru pun berupaya mengamankan dan membawa Lilith ini ke dalam. Setelah mereka semua komplit, akhirnya mereka pun menggunakan kemampuan Cup the Burst untuk menjauhi Saints Nesujuro. Sementara itu, di sisi yang lainnya, Atlas terkena tebasan di bagian tangannya yang menyebabkan tangannya terputus. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Pesan Vegapunk kembali berlanjut. Aku berdoa agar siaran ini telah ditransmisikan dengan aman hingga saat ini. Yup, dan kemudian satu panel yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya terlihat di mana Joy Boy bertemu dengan robot raksasa. Di sini ada percakapan yang benar-benar menarik. Dimulai dari Emmet. Joy Boy, aku senang sekali kita bertemu lagi. Nah, Luffy kebingungan karena dia mendengar suara yang sepertinya sedang berbicara. Emmet kemudian menjelaskan, aku sedang membicarakanmu. Musuhmu adalah musuhku juga. Aku sangat senang aku bisa bertarung demi kau lagi, Joy Boy. Luffy kebingungan. Dia bertanya, itu sangat mengagumkan. Tapi jadi kau bisa bicara. Kemudian para Gorosei berkata bahwa jika kita tidak menghancurkan benda ini hingga berkeping-keping, kami tidak akan bisa menghentikan pidato Vegapunk. Di samping itu, para raksasa pun bertanya kepada Luffy apakah robot ini adalah salah satu aliansi dari topi jerami. Luffy berkata, aku tidak yakin, tapi katanya dia akan melindungi pria bernama Joy Boy. Aku penasaran siapa orang itu. Para raksasa kebingungan karena mereka tidak mendengar satu patah kata pun dari robot kuno tersebut. Lalu kemudian para raksasa pun berteriak, mari berlayar. Para marinir pun tak tinggal diam. Mereka terus menembaki kapal dari bajak laut raksasa. Siaran Vegapunk kembali berlanjut. Mendengar cerita sepihak tentang konflik 900 tahun yang lalu memang cukup konyol. Sejarah harus dilihat secara multilateral. Aku berharap aku punya lebih banyak waktu, tapi ada yang tidak bisa dihentikan lagi. Nah, tiba-tiba saja Jupiter sudah berada di depan dari robot raksasa. Namun pada saat itu, robot kuno ini juga ingin menyerang Jupiter. Sangat disayangkan, aki dari sang robot kuno pun soak dan tidak bisa mengeluarkan kemampuannya. Itu pun berefek fatal, berimbas dengan satu tangan dari sang robot hancur dimakan dari sang cacing. Di sisi yang lainnya, Saturnus kemudian terlihat melompat ke kapal Elbaf. Saturnus berkata, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri, Kuma, Bonnie. Nah, di saat momen tersebut, Sanji sudah melihat Thousand Sunny terlihat terjun dari atas awan menuju laut. Kondisi Atlas masih berhasil menahan Nesujuro menghentikan Sunny. Nesujuro berkata, kalau dipikir-pikir kau akan mengorbankan dirimu sendiri kan? Atlas menjawabnya, tidak, aku lebih suka menyebutnya service. Yup, dan pada saat itu, boom, Atlas meledakkan dirinya di dekat dari Saints Nesujuro yang menyebabkan setengah dari bagian kepalanya hancur. One Piece chapter 1120 pun ditutup dengan mendengarkan pesan terakhir dari Vegapunk. 25 tahun lalu, Goldie Roger mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mengelilingi dunia, dan dia pasti pernah mendengarnya. Suara yang paling murni di masa lalu. Dengan kata lain, beginilah caraku menyimpulkan masa depan. Yup, catatan akhir di dalam chapter ini, si Genius berbicara tentang masa depan.
Oke, video selanjutnya kita akan menganalisis hal penting yang ada pada chapter ini ya, dalam panel per panel. Terutama apa yang dikatakan oleh robot kuno dengan inilah waktu yang tepat dengan menggunakan tanda petik itu. Mungkin dari kalian punya pendapat menarik soal ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang miss. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.